Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Sambil santai ya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita ya. Kebetulan hari ini saya tuh namanya orang perantau ya teman. Di sini juga awal jualan baru 1 bulan, jadi pikiran tuh belum menetap ya. Ini baru pindah kontrakan juga di tempat tinggal ya teman-teman. Jadi ya cari yang lebih nyaman seperti itu. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan ya teman-teman. Tadi ini ada satu pertanyaan, tolong nanya Pak, kalau saya kasih bawang putih cakwenya bantat nggak bisa ngembang. Ini salah satu pertanyaan ya teman. Kedua, ada pertanyaan, Mas, apa udah nggak jualan di Kalimantan lagi ya? Sebelumnya saya lihat videonya di Kaltim seperti itu. Dan berikutnya adalah pertanyaan, kenapa cakwe saya kulitnya kering atau bantat? Jadi ada 3 pertanyaan ini saya jawab sekali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita dari pertanyaan pertama, yaitu tentang kalau dikasih bawang putih cakwe itu bantat atau tidak ngembang ya. Jadi pernah saya buat konten ya teman-teman, saya menjelaskan bahwa salah satu kegagalan kita itu sering terindikasi dari ketika kita membuat cakwe, yaitu dari bumbunya. Karena cakwe itu kan banyak sekali bumbu yang secara apa ya, itu berpengaruh pada reaksi ragi instan sendiri ataupun pengembangnya. Salah satunya adalah bawang putih, karena bawang putih ini ada kandungan zat yang saya secara apa ya tidak paham, tapi di sini sangat pengaruh sekali karena beberapa kali saya juga mengalami hal serupa ya teman-teman. Artinya dia kurang maksimal ngembangnya seperti itu. Yang kedua adalah kalau dari sumber-sumber lain pun garam ya, karena cakwe ini kan membutuhkan garam yang artinya tidak sedikit ya. Artinya untuk perasa gurih itu kan adalah asin ya, adalah garam itu sendiri. Nah, jadi dari pertanyaan ini sangat relevan ya teman. Artinya sangat rasional sekali kenapa bantat seperti itu. Yaitu jawabannya adalah bawang putih memang ada satu kandungan yang mempengaruhi reaksi dari pengembang itu sendiri. Kemudian dari garamnya seperti itu juga. Nah, bagaimana caranya agar cakwe itu maksimal ngembangnya teman-teman? Yang pertama itu adalah beberapa kali pernah saya praktekkan, ketika teman-teman itu membuat cakwe, jangan pernah dadakan. Artinya bumbu untuk bawang putih ya, bawang putih itu jangan pernah menghaluskan tuh dadakan, bikin dari jam ini bikin kita langsung ngulek sekarang seperti itu untuk menghindari karena bawang putih ketika masih segar banget ya seperti itu teman-teman, itu sangat berpengaruh seperti itu. Jadi usahakan kalau teman-teman ingin membuat cakwe itu ngulek bawangnya atau numbuknya itu selang beberapa jam sebelumnya ya teman. Jadi untuk menghindari salah satu resikonya itu ya teman. Yang berikutnya adalah coba teman-teman gitu kan, teman-teman kasih air hangat ataupun bawang yang sudah kita ulek, kita kasih air panas, nggak apa-apa panas seperti itu salah satu solusinya ya teman. Yang berikutnya, perbanyak pengembangnya. Artinya kalau umpamanya kita biasa membuat ini, kalau saya ya teman-teman membuat 3 kilo umpamanya kan, sebenarnya dengan 3 kilo itu 1 sendok ragi instan itu biasa cukup. Tapi karena untuk menghindari itu tadi, salah satu pengaruh dari bawang putih, kita berikan 2 sendok, itu tidak masalah. Jadi yang pertama tadi jangan terlalu dadakan kita mengulek bawang, menghaluskan bawang. Yang kedua, kita kasih air hangat di adonan ataupun air panas di bawang putih yang sudah kita haluskan berserta garamnya ya teman-teman. Yang ketiga adalah pengembangnya ditambah seperti itu. Jadi itu hal yang untuk menjadikan cakwe agar tidak bantat seperti itu ya teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah pertanyaan tentang nggak jualan di Kalimantan lagi ya. Sebelumnya saya lihat video di Kaltim. Kalau di Kalimantan kita tuh masih teman-teman ya. Cuma di sana tuh sekarang bukan saya pribadi, jadi adik saya yang di sana. Bahkan sebenarnya ada usaha kita yang diteruskan oleh teman-teman di sana, cuma ya mungkin kurang maksimal
dan saya juga kurang mengeksplornya teman ya. Jadi saya sendiri pas kebetulan saat ini sebulan ini saya sedang berjualan di Bandar Lampung ya teman. Jadi saya pulang ke dekat kampung saya seperti itu, yang dekat adalah di Bandar Lampung. Jadi masih merintis ya teman-teman. Jadi sambil merintis ya buat konten juga seperti itu teman-teman ya. Nah itu ya teman. Jadi kalau pertanyaan kemarin saya sering ngeplok di Kalimantan ataupun bikin konten di Kalimantan, ya mungkin suatu saat ya teman saya kembali ke Kalimantan itu kapan seperti itu. Tapi yang pasti saat ini saya berada di Lampung, merintis di Lampung ini seperti itu. Dan yang kedua ya teman, tentang cakwe lagi ya, tentang cakwe kulit kering. Jadi ketika membuat cakwe, kenapa kulitnya kering ataupun mungkin alat bisa jadi seperti itu sehingga keras ya di luar, jadi cakwe itu semakin ya mungkin tidak apa ya, tidak kurang pas atau tidak enak lah bahasa seperti itu ya kalau kering ya itu. Nah jadi intinya gini ya teman, kenapa kering itu adalah karena ada salah satu hal yang kurang pas, itu termasuk biasanya dari ngadon sendiri, kemudian dari bahan-bahannya seperti itu. Jadi harapan kita itu kan kalau kita membuat cakwe ya tentunya cakwe itu selain gurih, empuk ya seperti itu, dan tahan lama. Tahan lama artinya gini, ketika kita menggoreng cakwe itu kan masih dalam keadaan lembut ya, nanti setelah dingin pun itu tetap lembut kan seperti itu ya teman. Jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman perbaiki seperti itu kan, atau kualitas itu ya yang apa ya, artinya yang bisa untuk menghilangkan seperti kulit kering seperti itu ataupun keras, yaitu dari bahan-bahannya sendiri ya teman. Salah satunya adalah mentega ya teman. Jadi mentega itu sebenarnya ya memang ada plus minusnya. Kebanyakan itu plusnya ada, minusnya juga ada, tetapi banyak minus plusnya ya. Artinya kalau kekurangan mentega biasanya memang terlalu kering, dan itu tergantung juga dari adonan teman-teman ya. Adonan teman-teman kalau memang bagus ya tidak masalah sih sebenarnya kalau mentega sedikit, tapi ya memang agak sedikit keras ya seperti itu. Tapi kalau adonan tidak bagus ya sama aja seperti itu. Intinya mentega itu teman-teman harus ditambah seperti itu ya. Itu yang pertama, harus menambah mentega. Kalau umpamanya standarnya kita kan membuat itu, kalau untuk takaran roti goreng dan cakwe, ketika 1 kilo bahan tepung terigu ya, itu kita berikan sekitar 1 on ya, 1 on atau 50 gram itu bisa sebenarnya, 50 gram 1 on. Nah kalau untuk agar tidak kering, tapi ini kembali lagi ya teman, adonan teman-teman, teknik adonan teman-teman itu mempengaruhi sangat kan. Jadi ketika membuat adonan itu diperhatikan rata, sehingga ditambah dengan mentega itu akan lebih halus lagi ya seperti itu. Yang berikutnya ya mungkin kita bisa menambahkan bahan-bahan lain seperti bahan tambahan, seperti contohnya yang saya pakai adalah Back Green Plus ya, ataupun bisa IF100, Back Green Bonus kan seperti itu ya. Jadi itu untuk bahan tambahan agar cakwe itu tidak kering ya teman-teman. Dan memang cakwe ini lagi-lagi ada permasalahan banyak, sepertinya simpel membuatnya, tapi permasalahan banyak, termasuk yang di pertanyaan pertama tadi tentang adanya kalau dikasih bawang putih ya. Bahkan kemarin ada yang nanya tentang bawang bubuk kan seperti itu, dan takarannya berapa. Dan saya sendiri pernah sekali memakai, cuma bukan dijual, waktu praktek ya teman-teman, untuk praktek menggunakan bawang bubuk seperti itu. Jadi kalau ditanya untuk standar ukurannya saya tidak paham ya. Yang saya pakai adalah memang bawang ulek ya, saya ngulek sendiri kan seperti itu. Dan itu juga hal-hal seperti itu kadang-kadang berpengaruh teman-teman terhadap kalau adonan kita tidak rata, itu mengaruh pada tekstur ya, artinya tekstur cakwe itu sendiri, sehingga ya akan sangat apa ya, artinya keras ya seperti itu bisa jadi seperti itu. Jadi kalau cakwe kering kulitnya tadi teman, dari menteganya, cara teman-teman membuat adonan, terus ditambah bahan-bahan seperti Back Green Plus contohnya seperti itu. Dan ingat ya teman-teman, bawang putih di cakwe itu sangat mempengaruhi, terutama gagal ngembang seperti itu, dan garam. Ini menjadi perhatian kita ketika kita membuat cakwe.
ya teman-teman lebih hati-hati, dan cara ngadonnya pun mungkin lebih simpel sebenarnya kalau caku ini, cuma resikonya lebih besar seperti itu. Oke, jadi itu saja teman-teman ya, sedikit jawaban dari saya dari pertanyaan teman-teman kita ini. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.